Nah, banyak orang pola pikirnya ini saat ini salah. Yang berbahasa Arab semuanya agama. Jadi kalau tidak berbahasa Arab seakan-akan bukan agama. Saya tadi mendengar nyanyian dari karya dari Bapak Kiai Haji Roma Irama. Ini isinya adalah tauhid. Banyak lagu-lagu Arab yang sekarang ini yang isinya memuji bodi wanita, tapi seakan-akan lagu surga. Nah, ini pola pikir yang sangat salah. Makanya agama itu belajar. Al ilmu yu'khadhu min afwahir rijal. Kita bangsa Indonesia ini harus mencintai produk sendiri. Jangan mencintai produk luar dulu. Kenapa? Contoh, banyak yang mengharamkan musik daul, banyak yang mengharamkan musik dangdut. Nah, seperti ini banyak yang mengharamkan, tapi tidak diharamkan yang lain ini secara itlak. Karena tadi beliau menjelaskan tentang musik. Musik memang khilaf. Imam Qardawi juga punya pendapat, Imam Ghazali juga punya pendapat, asalkan tidak ada kemungkaran. Saat ini kita nggak melihat kemungkaran di atas panggung. Nah, namun terkadang orang ini memukul rata. Kalau di situ dangdut tidak ada bahasa Arabnya, mutlak haram. Ya kan? Makanya sampai membenci ciri khas negara kita sendiri. Musik daul haram, musik ini haram, musik itu haram. Yang halal hanya gambusan. Jujur, musik ini adalah jujur. Saya sering menangis di saat mendengarkan lagu Roma Irama, hari berbangkit. Ya. Di saat saya mendengarkan boleh saja, itu diambil dari hadis isma syi'ta fa innaka mayyit. Silahkan hidup gayamu seperti apa aja, tapi ingat kamu akan mati. Boleh saja cintai dunia, tapi ingat besok lusa kamu juga akan mati juga. Itu Roma Irama menasihati kita. Akan tetapi terkadang hati kita keras. Boleh saja Hati kita keras. Nah, ini akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasil altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihil mujahidina fi sabili rabbihimul khallaq. عدد ما حركته الرياح من الأشجار والأغصان والثمار والأوراق. أما بعد. Al-mukarramin, para alim ulama, para masyayikh yang saya hormati, wa akhusu bidzikri, kepada yang mulia Kiai Haji Said Saifuddin, yang dikenal kalau di Madura beliau pernah hadir ke rumah saya dulu, Kiai Haji Said Irama. Saya salah satu fans daripada beliau. Saya terlahir di keluarga yang memang hampir sekeluarga mencintai Bapak Haji Roma Irama. Jadi saya sangat tersentuh. Alhamdulillah saya bisa hadir di tempat ini adalah suatu kemuliaan bagi saya. Dan saya hormati para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, ketua RW RT setempat yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita mendapatkan rahmat pengampunan Allah karena kita menghadiri majelis ta'lim. Semoga senantiasa rahmat ini selalu turun kepada kita semua. Amin. Salawat juga salam dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beserta sahabat-sahabatnya. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Di malam ini saya melihat banyak pembahasan tentang tauhid dan keimanan.
Salah satunya mulai dari lagunya tadi, la ilaha illallah, mengesahkan Allah. Selanjutnya dari ceramahnya beliau, dari kajiannya beliau tentang tauhid. Kita ini ada di Indonesia, mayoritas muslim. Akan tetapi saat ini kita banyak melihat muslim tapi jarang melihat Islam. Muslimnya banyak tapi Islamnya sedikit. Banyak orang hanya KTP Islam tapi kepribadiannya dan sikapnya tidak muslim. Kejujuran adalah ajaran Islam. Berkata baik adalah ajaran Islam. Memaafkan adalah ajaran Islam. Kita ini alhamdulillah hidup di lingkungan agama Islam. Akan tetapi sedikit berkurang saat ini. Zamanul azimmah, zaman krisis akhlak. Sepantasnya kita merasa ternasehati dari berbagai hal yang memang semacam nasihat. Dari dulu banyak para ulama menyebarkan agama Islam. Bahkan sampai dengan berbagai cara Wali Songo datang ke Indonesia dengan cara wayang, dengan cara tradisi tradisional yang ada di Indonesia, karena di Indonesia ini berbagai kultur. Makanya sekarang ini Islam multikultural, menyesuaikan keadaan. Pada malam ini kita memperingati Al-Isra wal Mi'raj dan juga ada haul. Haul ini tidak ada kalau di Arab, jarang. Akan tetapi mungkin ini adalah kebiasaan tradisi orang Indonesia oleh para ulama dari dulu, tidak dihilangkan, akan tetapi isinya dirubah dengan kebaikan. Ada tahlil, ada doa, ada solawat, ada para ulama, ada para kiai. Makanya kita lanjutkan selagi tidak bertentangan dengan Islam. Nah, banyak orang pola pikirnya ini saat ini salah. Yang berbahasa Arab semuanya agama. Jadi kalau tidak berbahasa Arab seakan-akan bukan agama. Saya tadi mendengar nyanyian dari karya dari Bapak Kiai Haji Roma Irama. Ini isinya adalah tauhid. Banyak lagu-lagu Arab yang sekarang ini yang isinya memuji bodi wanita, tapi seakan-akan lagu surga. Nah, ini pola pikir yang sangat salah. Makanya agama itu belajar. Al-ilmu yu'khadhu min afwahir rijal. Ilmu ini diambil dari lisannya para kiai dan para ulama. Jangan sampai kita ini belajar agama hanya di solawatan. Belajar agama jangan di maulid. Belajar agama jangan di hall saja, tapi belajar agama duduk di depan guru, yang memang guru menyampaikan agama memang yang sejalan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya sempat kemarin mendapatkan kritikan dari berbagai tokoh karena saya berpidato di upacara. Saya menyebutkan bahwa kita bangsa Indonesia ini harus mencintai produk sendiri. Jangan mencintai produk luar dulu. Kenapa? Contoh, banyak yang mengharamkan musik gaul, banyak yang mengharamkan musik dangdut. Nah, seperti ini banyak yang mengharamkan, tapi tidak diharamkan yang lain ini secara itlak. Karena tadi beliau menjelaskan tentang musik. Musik memang khilaf. Imam Qardawi juga punya pendapat, Imam Ghazali juga punya pendapat, asalkan tidak ada kemungkaran. Saat ini kita nggak melihat kemungkaran di atas panggung. Nah, namun terkadang orang ini memukul rata. Kalau di situ dangdut tidak ada bahasa Arabnya, mutlak haram. Ya kan? Makanya sampai membenci ciri khas negara kita sendiri. Musik gaul haram, musik ini haram, musik itu haram, yang halal hanya gambusan. Nah, ini kita harus adil loh. Kita harus adil. Saya juga pecinta musik. Saya senang bermusik.
Akan tetapi kita harus mengingat dan menjaga marwah musik, karena seni adalah jiwa. Seni adalah jiwa. Kalau kita dihilangkan dari seni, mendingan saya mati aja. Kenapa? Karena seni adalah jiwa. Jujur, musik ini adalah jujur. Saya sering menangis di saat mendengarkan lagu Rhoma Irama, hari berbangkit. Ya. Di saat saya mendengarkan boleh saja, itu diambil dari hadis isma syi'ta fa innaka mayyit. Silahkan hidup gayamu seperti apa aja, tapi ingat kamu akan mati. Boleh saja cintai dunia, tapi ingat besok lusa kamu juga akan mati juga. Itu Rhoma Irama menasihati kita. Akan tetapi terkadang hati kita keras. Boleh saja hati kita keras. Nah, ini akan dibawakan nanti sama Bapak Kiai, insyaallah. Terkadang hati kita keras, makanya lihat apa nasihatnya, jangan lihat siapa yang menasihati kita. Unzur maqila wala tanzur mangqal. Dari itu kita selalu menemukan kebaikan asalkan hati kita baik. Kalau hati kita nggak baik, maka kita akan selalu bertemu dengan keburukan. Karena hati kita nggak baik. Makanya innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala hal. Allah Maha baik. Buktinya di saat kita berdosa, kita nggak langsung diazab, ditunggu taubatnya. Begitu juga kita melihat dan menilai seseorang, kita harus lemah lembut. Cara menasihati orang kita harus lemah lembut. Makanya ada hadis lain, mayyuhramir rifqah yuhramil khair. Barang siapa yang tidak bisa kebiasaan dengan kelembutan, maka orang itu tidak akan dipertemukan dengan kebaikan. Jadi kita harus lembut. Nah, makanya di malam ini lembutkan hati kita, dengarkan lagunya dan resapi lagunya, dengarkan ngajinya, dengarkan kajiannya dan resapi. Insya Allah pulang dari majelis ini kita tidak akan sia-sia. Amin. Kita berbagai rahmah yang disiram kepada kita, berbagai ilmu yang disiram kepada kita. Ini rahasia. Jangan bilang ke siapa-siapa. Dulu waktu saya di Mekah pernah menanyakan tentang Bang Haji Rhoma Irama kepada guru saya. Saya dulu belajar di Mekah, guru, bagaimana seperti Pak Haji Rhoma Irama itu berdakwah dengan musik. Lalu guru saya menjawab, biarkan dengan uslubnya, biarkan dengan metodenya. Coba kita bayangkan berapa orang sadar taubat sejak mendengarkan lagu Sebujur Bangkai. Ini bukan pencitraan Pak Kiai. Ini memang saya tahadus bin ni'am. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya terkadang di saat jenuh manggil teman-teman, ayo mana gitarmu, ayo kita nyanyi Sebujur Bangkai. Bahkan sering saya di saat menyanyi Hari Berbangkit saya tidak bisa melanjutkan karena saya menangis melihat istri saya, anak saya, nanti kita seperti apa? Apakah jodoh dunia akhirat? Apakah hanya di dunia saja? Hari berbangkit kayak gitu kan, hari yang pastikan datang kawan, kayak gitu kan. Nah di situ kita terkadang kita fokus sama bunyi organnya, bunyi pianonya, bunyi serulingnya, tapi kita tidak fokus terhadap liriknya. Apa di lirik itu terkadang nasihat bagi kita semua. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Acara malam ini adalah Al-Isra wal Mi'raj. Sudah dijelaskan banyak oleh kiai. Namun sekarang saya ingin menjelaskan metode akal. Metode akal karena banyaknya sekarang belajar tentang filsafat yang rusak tanpa didasari ilmu syariat. Makanya kata ulama, man tafalsafa faqad tazandaq. Barang siapa yang berfilsafat tanpa dasar, maka orang itu akan menjadi ateis, tidak beragama. Nah, tadi kan cerita
tentang Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula al-ayah. Isra ini diceritakan dalam Al-Quran, Mi'rajnya diceritakan di hadis. Akan tetapi arti dari Isra ini menurut bahasa, menurut kamus bahasa adalah perjalanan malam. Jadi kalau kita pergi ke Palangkaraya di waktu malam, maka kita Isra ke Palangkaraya. Tapi jangan bilang Isra seperti Isra'nya baginda Nabi Muhammad loh, ya. Tapi kita Isra tapi menurut bahasa, tapi tidak secara syar'an, tapi tidak secara istilah. Likulli fannin mustalahatnya. Jadi kita ini memahami Isra perjalanan malam, Mi'raj naik ke atas. Nah, di saat perjalanan malam yang mana Rasulullah dijemput dengan hewan burak tadi yang dijelaskan, perjalanan yang sangat cepat dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mungkin kurang lebih 800 km. Naik mobil aja sejam belum nyampe ke sini, mungkin dari Surabaya ke Jakarta. Nah, di situ Rasulullah kok bisa nyampe? Anak-anak muda yang sekarang kuliah, kebanyakan yang ada di universitas mikirnya terlalu tidak sopan. Akhirnya gimana ya Rasulullah kok pergi dari Mekah yang mana di zaman dahulu nggak ada pesawat jet, apalagi dalam keadaan malam. Sponsor Jupiter aja yang disponsori Komeng kecepatan 100 km per jam, maka di situ bibirnya sudah bengkak. Bagaimana dengan Rasulullah ini? Nah, kita coba pengawalnya Rasulullah, ingat gak tadi Sayyiduna Jibril dan Mikail. Sayyiduna Jibril ini Sayyidul Malaikah, jenderalnya malaikat. Kalau sudah dikawal malaikat Jibril, malaikat penjaga angin, penjaga hujan, penjaga langit, penjaga bumi, tunduk kepada Jibril. Kalau kita sudah dikawal Bapak Bupati Banjarmasin, maka semuanya tunduk, nggak ada lampu merah, dipatwal. Jadi kalau kata malaikat Jibril, malaikat penjaga angin, diam kalian. Nabi Muhammad Afdhalul Anbiya mau lewat, pada diam semua. Jadi jangan diukur dengan akal. Ini lagi, nyampe nggak Nabi Muhammad? Nyampe nggak Nabi Muhammad? Saya malam ini ada acara di Palangkaraya, contoh PP perjalanan 4 jam, besok subuh datang ke sini, tiba-tiba ada semut masuk ke kantong saya. Saya berangkat ke Palangkaraya, pulang dari Palangkaraya balik Banjarmasin, semut yang di kantong saya itu keluar dan bercerita kepada semut yang satunya, "Mut, saya tadi ke Palangkaraya." Apa kata semut? "Bohong kamu, kakinya kecil, gimana mau sampai ke Palangkaraya?" Tapi pada hakikatnya semut nyampe ke Palangkaraya. Kenapa? Ikut kantongnya Hamid. Hamid aja bisa, masa malaikat Jibril tidak bisa? Nah, ini yang pertama tentang Isra. Oke, sudah sempurna tadi diperjelas sama Kiai. Yang kedua tentang haul. Habis ini saya turun. Oh enggak, kalau nyanyi sudah terlanjur pakai surban saya. Roma Irama dari dulu kayaknya nggak pakai surban gitu ya, jadi kayaknya nggak enak kalau saya nyanyi. Dan yang kedua tentang haul. Haul ini secara bahasa putaran tahun. Putaran, makanya di bab zakat di situ ada haul, putaran tahun. Mengingatkan kita kepada sesepuh kita, tanda terima kasih dari anak soleh berbuat baik kepada ayah-ayah atau almarhum atau almarhumah atau ajdad kita. Kita mengadakan acara yang baik, yang memang di dalam acara ini, di dalam haul ada tahlil. Kita niatkan hadiahkan pahalanya kepada yang meninggal. Oke, walaupun ada khilaf para ulama, tapi ada ittifaq para ulama yang ada di dalam tahlil, yang ada di dalam haul. Apa itu? Adalah infak. Kacang seiku gengku sarang ajunan. Depak ka ada gelem gopur. Lagi. Namun pertanyaannya sekarang, apakah haul sudah nyampe ke hati kita? Haul tahlil tentang kematian.
Ziarah kubur apakah sudah menjadi nasihat bagi kita semua, yang mana tujuannya di situ kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Sabda Rasulullah, dulu saya melarang ziarah kubur, pergi ke kuburan, karena para sahabat belum siap imannya. Fazuruha, maka ziarahlah kalian semua ke kuburan. Fa innaha tudzakkirul akhirah au tudzakkirul maut, karena ziarah kubur mengingatkan kita kematian, kepada kematian dan juga kepada akhirat. Banyak orang ziarah kubur, mungkin banyak orang ziarah kubur, banyak orang pergi ke ziarah kubur, akan tetapi yang diingat bukan akhirat, yang diingat hutang. Ya Allah, hutang buju, keres puju, akik puju, ini menyimpang ini. Itu bolehlah, tapi yang waktu pertama kita ziarah adalah mengingat tentang kematian dan akhirat, iya kan Pak? Di acara haul ini seharusnya kita ternasehati dari acara ini, yaitu hati kita tenang dan hati kita akan siap siaga untuk menghadapi malaikat mungkar nakir kelak. Karena orang tua kita yang sudah pulang atau ajdad kita yang sudah pulang, mereka bangga apabila anak cucunya ini yang pertama menunaikan perintah-perintah Allah, bukan tahlil dulu, oke? Dan membayar hutangnya yang meninggal, oke? Ya. Jadi yang wajib dilaksanakan, jangan hanya anjuran dan sunnah, tapi wajib didahulukan. Makanya kita dibanggakan oleh orang tua. Makanya kata ada sebagian ulama yang berpendapat setiap hari Kamis sampai Jumat malaikat ini memberikan flash disk rekaman barzakhiyah yang diperlihatkan kepada ahli kubur. Apa itu? Adalah perbuatan kita di dunia. Orang yang ada di alam barzakh ndak bangga, ndak bahagia punya turunan kita kalau kita nggak akur sefamili, nggak akur dengan kerabat, ndak sholat, atau kita makan uang haram. Mereka nggak bangga walaupun kita mengadakan tahlilan. Makanya kita tahlilan, kita jangan lupa berbuat baik, menjadi anak yang soleh, seperti sebagaimana disabdakan Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak cucu Adam ini sudah meninggal, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3. Nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa lagi. 3 ini apa? Shadaqatin jariyah, kalau ada amal masjid, naruh Pak uang Pak ya, jangan 10 ribuan, coba 100 Pak ya, coba 100. Terus yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, semoga Ki Said dipanjangkan umurnya. Amin. Tapi kajian malam ini apa yang disampaikan oleh beliau, nanti 100 tahun yang akan datang beliau sudah misalnya sudah pulang ke rahmatullah, 100 tahun Pak ya, 100 tahun yang akan datang ini, kalau kita mengamalkan apa dawuh dari beliau, ini akan menjadi amal berterusan kepada beliau. Ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maksudnya waladin soleh, ingat soleh benih soleh gigi, tapi soleh perbuatan. Soleh perbuatan kita menjadi orang yang baik, cucu yang baik, anak yang baik, mengadakan haul, mengadakan tahlil, tapi tidak lupa terhadap perintah-perintah Allah. Para bapak ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai Hamid yang dari Madura ini memuja-muja Bang Haji Romai Rama. Jadi kalau bukan Arab itu bukan agama katanya ya. Jadi Lora Hamid ini memuja Romai Rama yang suka bernyanyi dangdut. Jadi walaupun bernyanyi dangdut, tapi Bang Romai Rama ini mengambilnya dari hadis-hadis atau ayat suci juga ya teman-teman. Jadi si Lora Hamid ini memuja-muja penyanyi dangdut yang bernama Kiai Haji Romai Rama katanya ya. Apalagi lagu ini katanya tadi disebutkan lagunya ya tidak seperti
Habib Rizik ya teman-teman. Jadi Habib Rizik ini termasuk mengecam Rhoma Irama karena ada penyanyi dangdut yang jadi begal nasab katanya ya, jadi mufti katanya membatalkan nasab Banawi gitu ya teman-teman, kata si Habib Rizik. Dalam ceramahnya beda dengan Lora yang satu ini ya, Lora yang dari Madura ini ya teman-teman, yang selalu memuja Rhoma Irama. Terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.